Zaman dahulu kala, di tanah Jawa yang masih dipenuhi hutan lebat dan kerajaan-kerajaan besar, hiduplah seorang pangeran dari kerajaan Majapahit bernama Pangeran Samudro. Ia adalah putra dari raja yang sangat dihormati. Namun takdir membawa sang pangeran ke dalam sebuah kemelut batin yang sangat berat. Pangeran Samudro merasakan sebuah ikatan batin yang sangat kuat dengan Dewi Ontrowulan, yang tidak lain adalah ibu tirinya sendiri. Rasa ini bukanlah sekadar keinginan duniawi yang dangkal, melainkan sebuah pencarian akan kasih sayang dan perlindungan yang selama ini sulit ia temukan di tengah kaku dan dinginnya tembok istana. Namun, dalam tatanan masyarakat saat itu, perasaan seperti ini dianggap sebagai sebuah kesalahan besar yang tidak mungkin diterima oleh adat maupun hukum kerajaan. Menyadari bahwa keberadaan mereka di istana hanya akan menimbulkan kegaduhan dan kehancuran martabat keluarga, Pangeran Samudro memutuskan untuk pergi meninggalkan kemewahan tahta. Ia memilih jalan pengembaraan, sebuah perjalanan spiritual untuk mencari ketenangan dan jawaban atas segala keresahan hatinya. Ia tidak ingin menjadi beban bagi kerajaan atau ayahnya. Tak disangka, Dewi Ontrowulan yang merasa kehilangan sosok pangeran yang begitu tulus, memutuskan untuk mengikuti jejak sang pangeran. Mereka berdua berjalan menembus lebatnya hutan, menyeberangi sungai-sungai besar, dan mendaki perbukitan tanpa membawa bekal kemewahan sedikitpun. Mereka hanya membawa keyakinan bahwa kejujuran hati lebih berharga daripada pandangan buruk manusia. Perjalanan itu membawa mereka sampai ke sebuah daerah di Jawa Tengah yang kini dikenal sebagai wilayah Sragen. Di sana, terdapat sebuah bukit yang sering diselimuti kabut tipis menyerupai uap dari tempat menanak nasi, yang dalam bahasa setempat disebut kukusan. Di perbukitan sunyi inilah, mereka berdua menetap dan menjalani kehidupan yang jauh dari hingar-bingar kekuasaan. Mereka menghabiskan waktu dengan berdoa, merenung, dan membantu masyarakat sekitar yang hidup dalam kesederhanaan. Penduduk desa mengenal mereka sebagai pengembara yang bijak, bukan sebagai pelarian kerajaan. Namun, beban batin yang terus menumpuk serta kelelahan fisik yang luar biasa mulai menggerogoti kesehatan Pangeran Samudro. Suatu hari, Pangeran Samudro jatuh sakit parah. Di saat-saat terakhirnya, ia berpesan kepada Dewi Ontrowulan dengan suara yang lemah namun penuh ketulusan. Ia mengatakan bahwa cinta sejati tidak selalu harus memiliki, dan perjuangan untuk mempertahankan kesucian hati adalah ujian yang paling berat bagi manusia. Ia berpesan bahwa siapapun yang datang ke tempat peristirahatannya nanti dengan niat yang sungguh-sungguh, dengan hati yang bersih tanpa kepura-puraan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kesulitan hidup mereka. Pangeran Samudro ingin tempat itu menjadi pengingat tentang ketulusan cinta dan kesabaran dalam menghadapi cobaan, bukan tempat untuk mencari hal-hal yang tidak baik. Tak lama kemudian, sang pangeran menghembuskan napas terakhirnya di puncak bukit tersebut. Dewi Ontrowulan yang didera duka mendalam tak sanggup menahan kesedihan yang begitu hebat. Ia merasa jiwanya telah pergi bersama sang pangeran. Dalam kesendiriannya, ia terus merawat makam Pangeran Samudro, hingga akhirnya ia pun dipanggil oleh Yang Maha Kuasa dan dimakamkan di tempat yang sama. Seharusnya, kisah ini menjadi legenda tentang pengabdian dan cinta yang melampaui batas fisik. Sebuah pengingat bahwa di balik setiap kesalahan manusia, selalu ada ruang untuk bertaubat dan mencari kedamaian batin. Namun, seiring berjalannya waktu, pesan luhur dari sang pangeran mulai bergeser dan disalahartikan oleh banyak orang yang tidak bertanggung jawab. Puluhan tahun kemudian, muncul kabar yang menyesatkan dari mulut ke mulut. Ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membelokkan wasiat pangeran tentang kesungguhan hati menjadi sebuah ritual yang tidak pantas. Mereka menyebarkan berita bohong bahwa untuk mendapatkan keinginan atau kekayaan, para peziarah harus melakukan perbuatan yang melanggar norma susila di bukit tersebut. Pesan pangeran tentang cinta yang sulit dan penuh perjuangan justru dipelintir menjadi alasan untuk melakukan tindakan buruk. Inilah yang menjadi awal mula mengapa Gunung Kemukus sempat memiliki citra yang kurang baik di mata masyarakat luas, padahal sejarah aslinya penuh dengan nilai-nilai ketulusan dan kesederhanaan. Kini, kita harus melihat kembali sejarah ini dengan kacamata yang lebih jernih. Pangeran Samudro dan Dewi Ontrowulan hanyalah dua manusia yang mencoba mencari perlindungan di tengah dunia yang keras menghakimi mereka. Mereka tidak pernah meminta atau mengajarkan ritual yang melanggar hukum Tuhan. Kesalahpahaman yang terjadi selama bertahun-tahun ini adalah pengingat bagi kita semua agar tidak mudah percaya pada kabar yang tidak jelas asalnya, terutama jika kabar tersebut mengajak pada keburukan. Sudah saatnya kita menghormati tempat tersebut sebagai saksi sejarah perjalanan hidup manusia yang berjuang mencari kedamaian sejati. Hingga saat ini, upaya terus dilakukan untuk membersihkan nama baik wilayah tersebut dan mengembalikannya sebagai tempat wisata religi dan sejarah yang bermartabat. Kita diajak untuk mengambil hikmah bahwa ketulusan doa dan kesungguhan dalam berusaha adalah kunci utama untuk meraih keberhasilan, bukan melalui cara-cara yang instan apalagi melanggar norma.
Warisan cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga lisan dan tidak mengubah sejarah demi kepentingan pribadi, agar anak cucu kita nantinya bisa memetik pelajaran yang benar dari masa lalu.